masih bersama Mas Agus Mambagio dan juga Mas Ahmad Arif melalui saluran Skype. Mas Agus, dengan diterapkannya PSBB juga di daerah-daerah penyangga Jakarta, di Bekasi, kota dan kabupaten, juga di Depok, di Tangerang juga, dan beberapa daerah juga di Jawa Barat yang juga menerapkannya, yaitu di Bogor. Apakah ini akan berdampak besar bagi pembatasan orang per orang keluar dan masuk Jakarta sehingga bisa menahan laju penyebaran corona ini? Kalau kendaraan pribadi kan sudah berkurang ya. Ini saya baru dapat foto dari relasi Bekasi dan juga Serpong. Ini padat masih. Jadi hari ini, Mas? Iya, ini saya real time ini. Saya dengan teman-teman di lapangan. Dan maksud saya, ini harus tidak bisa tidak yang di Jakarta harus diselesaikan supaya orang tidak masuk Jakarta. Ya, supaya stay di sana. Karena kan mereka baru akan berlaku hari Kamis kalau tidak besok atau Jumat ya, lupa saya. Nah, besok ini yang untuk Jawa Barat. Besok. Nah, makanya jadi sekarang ini sudah di stop per hari ini. Saya minta Pak Gubernur, saya sudah ini lagi komunikasi dengan Pak Gubernur supaya segera dilakukan tindakan pagi ini supaya mereka pulang kembali dan lalu besok tidak usah masuk kerja. Karena kalau tidak tegas ini selesai. Dan satu hal lagi, sekarang memang penumpangnya per hari ini yang KRL itu biasanya 800-an, sekarang sudah tinggal 120-an ribu, masih banyak, ya kan, per hari. Ini saya data baru saya minta dari Direktur Utama KAI barusan, dan saya dapat angkanya ini. Nah, kemudian yang penting adalah sekarang pemerintah segera turunkan dana, kasih makan mereka, kasih uang mereka, karena mereka tidak bekerja. Ini orang lapar, jadi jangan main-main. Kita tidak krisis ekonomi, tapi kita krisis sosial juga. Ya, jadi sekarang ini yang pokoknya tutup semuanya, orang kasih makan. Urusan pemerintah tanggung jawab. Uangnya silakan pemerintah yang punya. Kalau perlu swasta minta segera panggil hari ini semua pemiliknya, minta bahwa dalam 1 bulan ini Anda harus kasih makan wilayah mana, terserah. Tetapi dikoordinir dan jangan ada kerumunan massa. Diantar ke rumah. Siapa yang mengantar, banyak yang bisa. Itu saja. Jadi Anda mengatakan tutup semuanya, apakah harus ada lebih besar lagi pembatasan untuk bisa memasuki atau keluar masuk Jakarta? Cukup. Kalau kita nanti berubah lagi namanya, orang berdebat lagi soal definisi. Kapan kita? Yang sudah ada pertama pemerintah jalankan dengan baik. Kalau itu dijalankan dengan baik, sanksinya ada, selesai. Mudah-mudahan tidak separah yang sudah diprediksi oleh teman-teman peneliti kemarin. Oke, berarti ada dua hal di sini, bahwa alasan orang untuk masuk ke Jakarta ini harus dihentikan, yaitu tadi dengan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih mewajibkan karyawannya. Kalau tidak kerja kan dia tidak datang. Kan sekarang mereka datang ke Jakarta karena kalau tidak masuk mereka dipotong atau bahkan dipecat kan. Ya, dan yang kedua adalah mereka butuh jaminan. Para pekerja ini butuh jaminan bahwa mereka akan bisa terpenuhi kebutuhannya bulan ini, setidaknya untuk bulan ini. Kebutuhan minimal harus terpenuhi. Oke, Mas Arief, Anda sendiri melihat ini kan kondisinya adalah PSBB dan juga kondisi yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Kita tahu ada dana juga yang akan diberikan melalui kartu prakerja, ada 600.000 selama 4 bulan ke depan dan lain-lain. Juga efektivitas terhadap bantuan ini, Anda lihat apakah ini akan cukup untuk meyakinkan orang untuk tidak lagi datang ke tempat mereka bekerja setidaknya untuk 1, 2, bahkan mungkin hingga 4 bulan ke depan? Ya, kalau menurut saya setuju sekali bahwa ini harus segera. Jadi dua sisi tadi, memberikan sanksi yang tegas kepada yang masih melanggar, misalnya perusahaan yang mempekerjakan karyawannya. Yang kedua adalah tadi memang memberikan segera ada jaminan kepastian kepada masyarakat yang terpaksa masih harus bekerja gitu, baik sektor informal, terutama sektor informal sebenarnya, yang ini banyak sekali yang masih bekerja sehari-hari. Dan perlu dicatat bahwa kunci efektivitas dari PSBB atau apapun istilahnya, ini kan sebenarnya tujuannya adalah mencegah mobilitas dan interaksi fisik yang berisiko sebenarnya, apapun namanya. Nah, ini hanya efektif kalau ini dilakukan dengan serentak ya. Jadi misalnya nggak ada gunanya kalau PSBB di Jakarta diberlakukan, di kota-kota lain sekitarnya tidak berlaku dan tidak serentak gitu. Karena mobilitas masih terjadi, faktor risiko masih terjadi, dan penambahan kasus pasti masih akan terjadi gitu. Kuncinya di situ sebenarnya. Jadi ini harusnya sesuatu yang baik lah, bahwa Bogor, Depok, Jawa Barat dan juga Tangerang Selatan ini menerapkan, ini sudah betul lah langkahnya seperti ini ya. Tapi tinggal bagaimana nanti ketegasan aparatnya juga begitu, Mas? Ya, bahkan bukan hanya Jabodetabek sebenarnya. Kalau kita lihat data Jawa secara umum, bahkan sekarang mulai di luar Jawa, Sulawesi Selatan,
Kalimantan dan banyak daerah lain itu sudah mulai memerah. Yang kemarin terlambat, sebenarnya ini bahkan jauh terlambat ya. Kita selalu terlambat sebenarnya ketika kita bicara berkejaran dengan upaya untuk mengkarantina virus ini. Virus ini sekarang sudah menyebar luas dan kita berada di belakangnya gitu. Misalnya sekarang beberapa daerah mengajukan karantina PSBB misalnya, kan ditolak dengan alasan kasusnya belum besar, belum banyak orang yang meninggal misalnya dan seterusnya. Nah ini kita ketinggalan di sini. Jadi seharusnya ini dilakukan dalam konteks preventif juga sebenarnya. Mencegah kasus sebelum membesar adalah kita coba melandaikan kurva penularannya, yaitu salah satunya dengan tadi. Kalau bisa dilakukan dengan PSBB, lakukanlah dengan PSBB. Kalau misalnya mau progresif lagi, lakukanlah misalnya dengan karantina wilayah atau lockdown total misalnya. Tapi oke lah, apapun istilahnya yang dipakai, yang penting hentikan mobilitas yang beresiko ini. Dan menurut saya perspektifnya harusnya untuk daerah seperti Jabodetabek, ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini kurva sudah mengkhawatirkan. Tapi daerah-daerah yang belum, kalau menurut saya harus dipikirkan nih preventif. Jangan sampai daerah lain terlambat seperti yang terjadi di Jakarta seharusnya. Prinsip itu. Cuman problemnya Justru jangan menunggu ya. Justru jangan menunggu. Karena ini ada dua pendekatan tadi kan. Kalau yang sudah terjadi seperti ini ya harus dipaksa, harus diturunkan kurva kenaikan laju infeksinya. Tetapi daerah yang lain harus dijaga agar tidak terjadi seperti Jakarta. Mas Agus, melalui Kepres ini Presiden sudah menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional non alam. Apa artinya ini terhadap penanganan dari bencana? Artinya semuanya force majeure. Jadi nanti harus dibahas beberapa, misalnya kita punya kontrak dengan apa, ya sudah berhenti force majeure. Bagaimana kerugiannya itu yang harus dibahas detail. Ya, jadi sekarang kita kalau ada kerugian kita susah minta pergantian. Karena situasinya ini force majeure. Jadi selalu dikontrak kan ada tuh. Kecuali force majeure gitu. Ya, ini adalah force majeure. Jadi kita tidak bisa tuntut-menuntut. Itu positifnya. Jadi nanti kita bereskan belakangan. Yang penting sekarang adalah menghilangkan atau meng-kick out yang namanya COVID-19. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali harus keras. Ya, terserah namanya tidak usah diganti lagi. Biarkan PSBB itu. Tetapi sekali lagi pemerintah harus kasih makan. Karena kalau tidak ini menjadi krisis sosial yang membahayakan. Jadi sekali lagi kalau tidak mau taat pada yang namanya PSBB ini ya sudah lupakan. Satu lagi adalah ini Jabodetabek harus satu aturan. Jangan masing-masing mentang-mentang surat persetujuannya dari Menteri Kesehatan itu beda-beda lalu menjadi menerapkan sendiri-sendiri. Nggak bisa. Ini harus sama. Sekali lagi gubernur atau kepala daerah harus duduk bareng-bareng bikin conference yang online begini. Pastikan langkahnya sama. Karena kalau tidak, orang akan bingung. Termasuk misalnya KTI. Itu akan bingung. Transjakarta bingung. Semua bingung, akhirnya tidak jalan. Seperti aturan boncengan itu ya Mas ya? Iya, itu ngapain juga Menhub bikin aturan seperti itu kan. Sekarang yang penting perintah adalah perintah di lapangan adalah gubernur. Jalankan perintah gubernur dan itu kita kontrol sama-sama. Ketika dia melenceng, ya harus kita ingatkan. Seperti hari ini saya bilang Pak Gubernur, harus dilakukan sweeping sekarang untuk menghentikan semua kegiatan itu. Dan kenakan sanksi dicabut maupun dihukum, kan ada pasal-pasal yang menerapkan. Jadi nggak perlu ragu Gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat dan Banten. Berarti bencana nasional menurut Anda lebih kepada itu tadi ya, bahwa ini kategorinya adalah bencana nasional, lebih berdampak kepada mungkin ada perjanjian-perjanjian atau hal-hal lain yang diatur. Dan juga semua anggaran masuk, semua anggaran diambil untuk plus anggaran. Jadi tidak boleh ada yang protes karena ini force majeure. Dan apakah itu akan banyak membantu Mas Arief kalau memang ini sudah dinyatakan bencana nasional, dari sisi ekonomi sudah jelas bahwa ini adalah bencana nasional dan sudah jelas menurut kontrak dan lain-lain bahwa bencana force majeure ini akan disikapi seperti apa dan anggaran akan dikucurkan terhadap hal ini. Apakah menurut Anda ini akan bisa membantu menghentikan penyebarannya? Kita berharap begitu ya, karena gini dalam manajemen krisis seperti saat ini yang terjadi bukan lagi pilihan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi bagaimana mencegah yang buruk ini tidak semakin memburuk sebenarnya. Kita sudah kehilangan waktu sedemikian banyak, kita terlambat dalam mengisolasi, mengkarantina virus ini agar tidak menyebar luas. Saat ini yang dibutuhkan menurut saya, Kepres yang kemarin yang dikeluarkan oleh Presiden diharapkan bisa memberikan kekuatan ekstra dalam mendorong secara nasional, bahkan menurut saya nasional ini harusnya sudah mulai dengan dua pendekatan tadi. Daerah yang memang sudah terlanjur merah seperti Jabodetabek ini harus serentak melakukan pembatasan fisik secara optimal ya, maksimal dengan dengan memberikan sanksi yang jelas dan juga sekaligus memberikan
kepastian subsidi dan seterusnya tadi. Dan daerah yang di luar seperti Jabodetabek yang belum terlalu merah, seharusnya sudah mulai menerapkan preventif agar tidak menjadi semerah seperti Jakarta. Perlu kita catat bahwa layanan kesehatan di daerah itu lebih mengkhawatirkan dibandingkan di Jakarta gitu. Kita lihat daerah-daerah di pedalaman, di Kalimantan, di pulau-pulau kecil yang saya tahu kemarin misalnya seperti Rote, Palangkaraya mengajukan PSBB kan ditolak dengan alasan yang menurut saya patut kita pertanyakan karena alasannya belum terlalu banyak kasus dan jumlah kematian. Nah di sini menurut saya yang keliru. Kita hanya menunggu kasus tapi tidak melakukan preventif. Nah ini yang menurut saya semoga putusan Presiden semalam dengan menerapkan ini menjadi darurat bencana nasional itu bisa meningkatkan eskalasi tingkat kesegeraan terhadap langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebenarnya. Baik, kita akan lihat bagaimana pelaksanaan PSBB Jawa Barat di 5 kota kabupaten akan dimulai besok dan juga Tangerang Selatan mulai hari Sabtu. Terima kasih banyak Mas Agus Pambagio dan juga Mas Ahmad Arief sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.